wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa man tabi'ahu amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Ma kana al-khayra subhanahu wa ta'ala yashriku. Hari ini yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah yang telah memberikan pada kita kerja yang sangat baik, pekerjaannya para anbiya Rasulullah dalam kerja dakwah. Dan Allah menjamin selama kita umat Nabi Muhammad SAW buat ini kerja, walaupun kita jauh dari Mekah dan Madinah, begitu pula Nabi tidak akan datang lagi. Tapi Allah memberikan jaminan bagaimana supaya ini umat senantiasa dibimbing oleh Allah dan hidup mereka hari demi hari diperbaiki oleh Allah. Maka Allah memberikan jaminan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucaplah ucapan yang baik. Qulu ini dakwahkan. Dan ucapan yang terbaik adalah la ilaha illallah. Jadi umat diperintahkan oleh Allah selain bertakwa, beribadah, juga berdakwah. Menyampaikan ini kalimat, menyampaikan kata-kata yang baik, salat, puasa, zakat dan haji. Kemudian Allah jamin selama ini umat terus buat ini kerja, yuslih lakum amal. Allah perbaiki amal. Ini yang tersurat, yang tersirat juga yuslih lakum imanakum. Karena Allah Maha Ali. Allah tidak katakan yuslih lakum imanakum. Karena yuslih lakum amalakum termasuk di sini iman. Karena amal tidak berbaik, tidak akan dikatakan baik tanpa ada kekuatan dari iman. Maka Allah katakan direct langsung yuslih lakum amal. Bahkan kalau ini umat buat ini kerja dakwah, selain hari demi hari amal mereka diperbaiki, akidah diperbaiki, ibadah, muasyarah, muamalah dan akhlak. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala, wa yaghfir lakum dzunubakum. Dosa-dosa yang lalu Allah ampunkan dengan ini kerja dakwah. Bahkan Allah menjamin, wa may yuti'illahu wa rasulahu ya ayyuhallazina amanu wa qulu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad faza. Maka ini kerja dakwah. Selain memperbaiki kehidupan kita, mengampunkan dosa yang lalu, nanti hari demi hari akan digiring kehidupan kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari Allah tempat itu dimuliakan. Kapan selama yang ada kerja dakwah? Mekah dimuliakan karena ada kerja dakwah. Tapi ketika kerja dakwah terhenti, cukup lama memang jarak antara Nabi Isa AS dengan Nabi Muhammad SAW 500 tahun lebih. Maka kerja dakwah pun terhenti di kota Mekah, sehingga menjadi pusat kemusyrikan. Akhirnya Allah kirim lagi Nabi kita Muhammad SAW untuk buat kerja di Mekah. Memulai kerja, buat kerja dan kerja. Ternyata orang Mekah belum siap untuk menerima kerja Nabi Muhammad SAW. Maka Allah perintahkan kepada Rasul untuk pindah, tinggalkan itu kota Mekah karena tidak kondusif. Maka Nabi pindah ke Mekah untuk menjaga ini kerja, pindah ke Madinah. Jangan dibahasakan Nabi Muhammad SAW meninggalkan Mekah, meninggalkan Ka'bah. Mungkin ada beberapa provokator, Abu Jahal, Abu Lahab, yang akan berprinsip pada orang Mekah, ya hati-hati, sekarang Muhammad sudah meninggalkan Mekah, dia mengajak orang meninggalkan Ka'bah, negeri yang paling bagus berkah, Mekah, Ka'bah, kenapa Muhammad tinggalkan? Bukan. Bahasanya adalah untuk menjaga ini kerja, maka Nabi mengajak para sahabat untuk pindah meninggalkan Mekah, pergi ke kota Madinah untuk menjamin memelihara ini kerja. Jadi kepergian Nabi SAW bukan meninggalkan Mekah, bahasanya tidak. Bahkan Nabi SAW dengan menangis ketika akan meninggalkan Mekah. Beliau katakan, wahai Mekah, kamu tahu negeri yang paling aku cintai adalah kamu. Tapi karena kaummu mengusir aku, maka aku pindah ke Madinah. Jadi kepergian Nabi SAW ke Mekah, meninggalkan Mekah bukan benci Mekah, tidak. Bukan benci Ka'bah, tidak, tapi adalah untuk memelihara kerja. Alhamdulillah Subhanahu wa ta'ala, Madinah yang ternyata tidak begitu disukai, wabah penyakit banyak. Maka dengan kerja dakwah keberkahan pun datang. Bahkan Nabi menjamin siapa yang bertahan, karena sebagian sahabat gak kuat tinggal di Madinah tahun-tahun pertama, banyak yang demam dan sebagainya, ingin kembali ke Mekah. Nabi katakan tidak. Siapa yang bersabar atas wabah yang ada di kota Madinah, aku akan memberikan jaminan, akan memberikan saksi di hari kiamat dan memberikan syafaat kepada dia. Sehingga para sahabat bertahan dan bertahan. Dan sebagian lagi ada yang memang gak mau meninggalkan Mekah karena sayang kepada Mekah, sayang kepada Madinah, sayang kepada Ka'bah. Maka Allah marah kepada mereka. Kenapa kamu tidak berangkat? Alasan kunna mustad'afina fil ardh. Kami lemah. Allah katakan tidak. Bukankah negeri Allah itu luas? Bumi Allah itu luas, tinggalkan. Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya Madinah pun menerima kehadiran Nabi SAW dan dakwah pun dikerjakan. Dan orang Madinah betul-betul bersyukur ketika Nabi datang. Mereka katakan wajib bersyukur alaina. Pertama talabatul ilmi, wajib bersyukur, wajib kita bersyukur. Apa yang disyukur oleh masyarakat Madinah waktu itu hadirin? Mada alillahi
Dai selama ada dai yang akan buat kerja di tempat itu. Alhamdulillah dengan kehadiran dai Nabi Muhammad SAW kepada sahabat, Madinah menjadi kota berkah. Bahkan Nabi SAW memberikan fadilah tentu dari Allah, bahwasanya sholat di kota Madinah 1.000, ada yang mengatakan 50.000 dibanding dengan di kota Mekah. Hadis Subhanahu wa ta'ala, sahabat pun hanya kerasan tinggal di kota Madinah, tapi untuk mengembangkan kerja dikirim lagi ke keluar kota Madinah. Bahkan Nabi menggalakkan sahabat-sahabat yang meninggal di kota Madinah untuk buat kerja, digalakkan meninggal di luar negeri. Hari Allah berjalan dakwah, alhamdulillah. Di zaman Sayyidina Utsman mulai terjadi kekacauan di kota Madinah, kemudian sampai beliau terbunuh. Maka Sayyidina Ali menjadi khalifah. Suasana fitnah, keributan terjadi, diusahakan terjadi perdamaian, belum juga. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu merasa tidak kondusif lagi Mekah sebagai markas dakwah, Madinah sebagai markas dakwah. Maka beliau pun pindahkan markas ke Kufah. Jangan dibahasakan Sayyidina Ali benci kepada kubur Nabi SAW, benci kepada masyarakat Madinah, tidak. Beliau cinta Madinah. Beliau mencinta Rasulullah SAW, cinta keluarga Nabi SAW. Tapi karena Madinah sudah tidak kondusif lagi, maka beliau pun pergi ke Kufah. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mulianya Madinah ini, mulianya Makkah karena ini kerja. Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula pribadi dalam dakwah ini berganti-ganti. Nabi Adam AS, Nabi Nuh AS, sampai Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian Syekh Muhammad Ilyas, begitu pula Maulid Am Hasan, dan juga sebelumnya Maulid Yusuf rahmatullahi alaih. Mereka pribadi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hadirin, ini kerja. Allah berikan jaminan bahwasanya kalau kamu buat kerja, Allah berbaik. Tidak ada jaminan kalau kamu tinggal di Mekah, di Madinah, kamu akan selamat. Enggak ada jaminan. Begitu hadirin, enggak ada jaminan kalau kamu bersama dengan Nabi akan mendapat pertolongan, tidak. Tapi kamu dapat pertolongan kalau kamu buat kerja. Allah Subhanahu wa ta'ala tinggal di Mekah, di Madinah, tapi enggak buat kerja. Tidak buat kerja, maka akan terjadi Profesor Sana'ullah yang kepada datang, kita undang. Beliau katakan tahun 67 saya pergi belajar ke Perancis, izin kepada Hadraji Maulana Ahmad Hasan, Maulana Yusuf baru meninggal dunia. Beliau ingin melanjutkan S3 beliau di Perancis. Maka Maulana Ahmad Hasan katakan, wahai Sana'ullah, saya tidak menghalang kamu pergi ke Perancis, silakan pergi. Tapi kamu harus paham, itu Paris khususnya waktu itu adalah merupakan lautan maksiat, Kalau kamu gerakkan tangan dan kaki kamu untuk buat kerja dakwah di kota Paris tersebut, karena ini kerja dakwah Allah katakan sabahan tawilah, adalah berenang. Dakwah Allah katakan berenang. Maka kalau kamu menggerakkan kaki dan tangan kamu itu di kota Paris, kamu akan sampai ke pantai. Tapi kalau kamu enggak gerakkan tangan dan kaki kamu dalam dakwah, kamu akan tenggelam. Hadir di tengah laut ombak yang begitu besar, kalau kita gerakkan kaki dan tangan untuk berenang, insya Allah sampai ke pantai. Jangankan di lautan, di sumur saja, sumur yang tenang. Tapi tangan dan kaki nggak digerakkan, kira-kira gimana? Kita akan tenggelam. Jadi jauh dari Mekah Madinah, di tengah lautan maksiat, tinggal kita gerakkan tangan kaki untuk buat ini kerja, Allah jamin kita akan diselamatkan oleh Allah. Tapi di tempat yang kita adem di Mekah, di Madinah, ataupun kita tinggal menjadi suasana tinggal di pesantren ini dan sebagainya, ingin dekat dengan kebun jeruk dan sebagainya, tapi nggak buat kerja, maka pasti akan tenggelam. Hal Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi, berdampingan dengan kiai bagus, berdampingan dengan Nabi itu bagus. Tapi kalau berdampingan dengan Nabi tidak buat kerja, bahkan memperlambat kerja saja Nabi marah. Hal Subhanahu wa ta'ala, Nabi katakan rombongan berangkatkan ke Mu'tah, ambilin Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Kalau Zaid meninggal gantikan dengan Ja'far meninggal gantikan dengan Abdullah bin Rawah. Kalau terbunuh juga musyawarahkan di antara mereka. Abdullah bin Rawah radhiyallahu anhu merasa amir yang ketiga dan beliau badannya sehat, kudanya juga cepat. Dia katakan ini hari Jumat dan pasti saya akan mati. Karena orang Yahudi yang hadir waktu itu mengatakan ini yang bertiga ini pasti mati. Sahabat heran mengatakan, bagaimana kamu tahu bahwa kalau Nabi sudah mulai berujar, maka itu akan terjadi. Nabi katakan tadi kalau meninggal Zaid gantikan Ja'far, gantikan begitu loh. Pasti dia meninggal. Dan Abdullah pun yakin saya akan meninggal di sana. Maka hari terakhir, pagi-pagi sekali rombongan berangkat. Abdullah merasa ini hari terakhir saya ingin sholat di tempat yang paling baik, itu di kota Madinah, di Masjid Nabawi, yang pahalanya berapa? 1.000 atau 50.000. Dan saya ingin mendengarkan khutbah terakhir daripada pribadi yang paling baik, itu Nabi Muhammad SAW. Maka dia katakan saya ingin sholat Jumat di tempat yang terbaik di Masjid Nabawi, di belakang pribadi yang baik. Dia pun terlambat buat kerja setengah hari. Ketika khutbah Jumat, Nabi perhatikan kok masih ada Abdullah bin Rawah.
Habis Jumatan Nabi tanyakan, ma akharaka ya Abdullah, apa yang membuat kamu terlambat wahai Abdullah? Dia katakan, ya Rasulullah, hari terakhir aku ingin Jumatan di kota Madinah, ingin mendapatkan hidayah. Maka saya ingin mendapatkan doa khusus daripada Nabi Muhammad SAW. Nabi katakan, kam sabaku, berapa mereka telah meninggalkan, berapa mereka mendirikan? Setengah hari ya Rasul. Bukan nggak kerja, setengah hari terlambat buat kerja. Nabi katakan, tidak wahai Abdullah. 3 riwayat dalam riwayat sahabat, wahai Abdullah, mereka telah mendalai kamu jarak antara timur dengan barat. Riwayat yang kedua, mereka telah mendalai kamu dalam fadilah masuk surga 500 tahun. Yang ketiga, Nabi katakan, walaupun kamu infakkan semua harta dunia, kamu nggak akan bisa menyusul setengah hari mereka. Jadi ketika Abdullah memilih tempat, memilih pribadi, terlambat buat kerja, maka Nabi jelaskan. Nah, hari Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi, kita walaupun jauh dari mana saja, kalau kita buat kerja terus kita akan selamat. Tinggal di kebun jeruk, maaf kita masa berkiblat bagus, tapi kalau selama di kebun jeruk kita nggak buat kerja dakwah, kita akan tenggelam. Di mana saja, jauh di pojok desa sana, kalau kita buat kerja kita akan selamat. Nah, hari Subhanahu wa Ta'ala, maka berkali-kali kita pergi ke India, begitu pula ke Pakistan, ke Bangladesh. Masa kita mengarahkan, beliau katakan, yang kamu kawal hendaklah kerja, yang kamu kawal hendaklah kerja. Kalau kamu terus garakan membuat buat kerja, kamu terjaga dan kerja selamat. Tapi kalau kamu sudah sibuk memikirkan tempat, maunya saya di sini, maunya di sini, maaf, kawan-kawan di Medan, maunya di Maryland, maunya di Gajah, terjadikan keributan terus, ataupun pribadi enggak, saya mau keluar hanya dengan Pak Muslihuddin, enggak, saya hanya dengan Ustaz Lutfi saja. Yang bayan subuh ini siapa? Kalau bukan bayan Ustaz Lutfi saya nggak mau dengar. Atau yang lain, kalau yang bayannya Pak Muslim saya nggak mau dengar. Berarti kita sudah mengarah kepada pribadi atau kepada tempat. Itulah awal daripada perpecahan kita. Allah. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hendaklah kita senantiasa konsentrasikan diri kita kepada kerja. Hari Allah, maka masyarakat kita berkali-kali, Maulana Ahmad Lah, Maulana Ibrahim, begitu pula Maulana Yaqub, berbicara langsung kepada kami waktu kami di Istimewa Dewi, kemudian juga dalam Juru Kudama, mengatakan kami mengawal ini kerja. Alhamdulillah, sebagaimana diarahkan oleh Hadrati Maulana Ilyas, dan kita buat, beliau senantiasa bermusyawarah dengan alim ulama. Jika tidak ada pertentangan, Maulana Yusuf juga demikian, Maulana Imam Hasan juga demikian. Hari Allah, setelah Maulana Imam Hasan, beliau masalah punya masalah yang sangat tinggi. Setelah aku nanti, dan beliau senantiasa bermusyawarah. Beliau merasa setelah aku nanti, ini belum ada pribadi yang bisa menghandle ini kerja dakwah yang semakin berkembang. Maka untuk menghandle ini kerja dakwah, beliau pilihlah 10 syura dunia, syura alami. Bukan pilihan sekarang, tapi adalah pilihan beliau 10 syura dunia. 5 di Nizamuddin, 3 di Pakistan, 1 di Madinah, 1 di Kakreda. Di Nizamuddin, Maulana Umar Palamburi, Miyaji Mehro, kemudian Maulana Izhar, Maulana Zubair dan Maulana Sa'ad. Ya. Sedangkan di Pakistan, Syekh Abdul Wahab, kemudian juga Bayi Abbas dan Mufti Zainal Abidin. Kemudian di Madinah Maulana Said Khan rahmatullahi alaih, dan juga di Kakreda sendiri atau di Bangladesh adalah Haji Mukid. Beliau berpesan, setelah aku ini nanti nggak ada lagi amir, musyawarah, dan nanti nggak ada bayar. Ini sudah didengar oleh semua hadirin subhanahu wa ta'ala. Tahun 93, kemudian tahun 95 beliau pun wafat. Untuk musyawarah harian di Nizamuddin, beliau tentukan 3 faisalannya, Maulana Izhar, Maulana Zubair dan Maulana Sa'ad. Bermusyawarah, tapi untuk kali nanti musyawarah dunia berganti-ganti. Maka kita waktu di 96 di mana kita DBS di Ancol, dulu itu kebanyakan yang mimpin adalah Mufti Zainal Abidin. Kan Saat juga masih muda sekali waktu itu, bayan saja belum beliau. Kemudian di Pakistan, kadang-kadang Syekh Abdul Wahab bergantian, tapi untuk menghandle Nizamuddin harian ada bergantian. Habis Subhanahu wa Ta'ala, setelah meninggalnya beliau 2 tahun setelah pembentukan syuro tadi 95, maka mereka bermusyawarah siapa di antara yang bertiga ini jadi amir. Enggak ketemu. Orang-orang Saharanpur memilih Maulana Izhar, sedangkan orang Delhi memilih Maulana Zubair, dan orang Mewat memilih Maulana Sa'ad. Enggak ketemu, maka Maulana Sa'ad katakan sesuai dengan arahan daripada Hadrati Maulana Hasan, kita kerja tanpa keamiran, tapi dengan syuro. Kita bermusyawarah saja dan enggak ada bayar. Alhamdulillah berjalan hadirin dengan baik. Maka sering dalam pertemuan dunia bergantian mereka yang memimpin, tapi di Nizamuddin bertiga. Selama Maulana Izhar ada, beliau terus. Setelah meninggal Maulana Izhar, maka Maulana Sa'ad dengan Maulana Zubair bergantian. Hari begitu berjalan sampai akhirnya tinggal 3 orang saja, 2 di Nizamuddin dan 1 di Rewin. Masa kita inginkan supaya ini kerja ditambah lagi, syuro ini ditambah lagi. Belum lagi, sampai akhirnya meninggal Maulana Zubair rahmatullahi alaih. Hari Subhanahu wa Ta'ala, maka meninggalnya Maulana Zubair, di sini agak terjadi khilafiyah.
Mulai saat merasa yang dua sudah meninggal dunia, tinggal aku sendiri sekarang, tinggal aku sendiri, maka saya adalah amir. Sedangkan masyayikh kita enggak, Syekh Abdul Wahab masih ada, Syekh Abdul Wahab masih ada, belum lagi amir. Dan keamiran pun bukan secara otomatis, harus dimusyawarahkan. Maka masyayikh kita ingin bagaimana dimusyawarahkan lagi. Akhirnya setelah meninggal Maulana Zubair tahun 2015 direwin. Nah waktu itulah karena mau saat merasa dia amir, maka mulai diadakan bayat. Jadi ini yang terakhir disebut 2015, karena beliau merasa sekarang saya amir, akan bayat. Kita sendiri waktu itu kan dalam musyawarah Indonesia bayat berkali-kali. Tapi masyarakat kita nggak mau, cuma tanpa menyuarakan di depan umum. Waktu istimewa Rewin November tahun 2015, maka 35 orang alim ulama masyarakat kumpul di Rewin menentukan siapa syura tambahan tadi. Ditambahlah 11, hanya 13, 5 di Zomudin, 5 di Rewin, dan 3 di Bangladesh. Hanya subhanahu wa ta'ala di Nizamuddin tetap Maulana Sa'ad Damat Barakatuh, kemudian ditambah lagi dengan Maulana Yaqub, Maulana Ibrahim, dan juga Maulana Ahmad Lat dan Maulana Suhaib, anaknya Maulana Zubair. Kemudian di Pakistan Bayi Wahab, kemudian Maulana Zurrahman dan Maulana Abdurrahman, Maulana Ziyal Haq dan Maulana Khurshid, 5. Yang 3 di Bangladesh, Imam Maulana Zubair, kemudian Maulana Rabil Haq, dan yang ketiga Wasif Islam. Hari subhanahu wa ta'ala semua tanda tangan. Ketika sampai kepada Maulana Sa'ad Damat Barakatuh, beliau nggak mau tanda tangan. Beliau kata tetap biar saya yang memimpin, nanti kan dibantu oleh yang lain-lain. Itu istimewa Rewin sudah berakhir. Akhirnya mereka datang lagi kepada Bayi Wahab, apa yang harus kami kerjakan? Kata beliau, kalian kembali ke Nizamuddin, cuma dirayu lagi. Bagaimana Maulana Sa'ad bisa menerima kesyuruhan tadi, tanpa menjatuhkan beliau, tidak. Cuman setiap pertemuan ada musyawarah. 1 tahun ditunggu sampai 2016 istimewa Rewin tadi, tetap beliau tidak mau, dan akhirnya tidak datang dalam istimewa Bangladesh, di istimewa Pakistan. Nah, hari ini subhanahu wa ta'ala, saya dengan Pak Suhaib waktu dengan Kiai Mukhlisin juga hadir, Pak Cecep tidak hadir karena sedang masturah ke Australia dengan Pak Daud dan Salman. Hari subhanahu wa ta'ala, kemudian di istimewa Bangladesh, karena bayan-bayan Maulana Sa'ad sekarang ini banyak yang mengarah menyentuh kepada khilafiyah dan sebagainya, sehingga ulama-ulama pun minta supaya mengganti bayan-bayan beliau tersebut. Maksudnya dari Dioban sebagainya, minta beliau tidak hadir. Akhirnya tidak bisa hadir ke Bangladesh, tapi dengan pendekatan wasif Islam, dengan Khalid Razia, saya di sana waktu itu, akhirnya bisa masuk. Masyarakat kita tidak hadir karena saat Bangladesh belum ikut tanda tangan, karena Bangladesh ini masih wait and see. Kami kalau sudah masih sepakat, kami akan tanda tangan. Kalau masih belum, kami pun masih menunggu saja. Maka hari subhanahu wa ta'ala Maulana Sa'ad pun datang, sedangkan masyarakat kita tidak hadir. Nah, hari Allah, Pak Cecep alhamdulillah beliau keinginan bagaimana supaya masyarakat kita kembali ke Nizamuddin. Kita menghadap kepada Maulana Sa'ad. Yang pertama ketika menghadap beliau mau bayar, maka Maulana Sami menunggu depan pintu langsung. Ketika masuk kata Maulana Sa'ad, ada apa saya mau bayar? Kata Maulana Sami langsung, ini Insyura Indonesia ikut antum, ikut Nizamuddin. Langsung beliau begitu bilang, belum kita ngomong apa-apa. Maka baik, hari subhanahu wa ta'ala besoknya alhamdulillah bisa ketemu. Maka Pak Cecep utarakan kami ingin bagaimana masyarakat kembali gitu. Beliau kata itu yang saya inginkan, dan kami sudah merayu masyarakat berkali-kali, cuman mereka minta supaya menerima syuruh tadi. Sedangkan saya minta supaya mereka kembali saja ke Nizamuddin tanpa ada syarat tersebut. Istimewa Jul udah Rewin alhamdulillah semua kita hadir, Pak Cecep juga hadir, begitu pula semua hadir tanpa kecuali Pak Jamil yang dalam keadaan sakit. Hari subhanahu wa ta'ala setelah mendapat penjelasan langsung dari Maulana Ibrahim Muhammad Lan, begitu pula Maulana Yaqub. Kenapa? Beliau meninggalkan Nizamuddin tadi. Jadi mereka bertahan gak kuat lagi di Nizamuddin. Kenapa? Karena belum mengakui tadi keamiran dengan adanya bayat. Sementara juga bayan-bayan yang sudah mengarah kepada pertentangan daripada ulama-ulama jumhur di Dioban. Akhirnya mereka gak kuat lagi, tinggal meninggalkan Nizamuddin. Beliau katakan kami meninggalkan Nizamuddin bukan benci kepada Nizamuddin, sebagaimana dibahasakan oleh sebagian orang kawan-kawan di Medan khususnya, bahwasanya kita ini meninggalkan, tidak, kami itu cinta Nizamuddin sebagaimana Rasul cinta Makkah. Cuman karena suasana sekarang di sana tidak ada lagi, maka kami tinggalkan supaya jangan jauh legitimasi atas apa yang dikerjakan oleh Maulana Sa'ad. Nah, kami pergi untuk menjaga ini kerja, bukan membenci daripada Nizamuddin. Sampai nanti suatu saat hadir, dan mereka buat kerja, bukan berarti dengan meninggalkan Nizamuddin mereka istirahat, tidak. Di Bangalore, tetap di Madras, dan musyawarah 2 bulan juga ada, pertemuan-pertemuan dunia juga ada.
Baru-baru tadi malam saya baru pulang dari Marawi, pertemuan 20.000 orang yang hadir, lebih kurang 300 jamaah dibentuk, Maulana Ahmad Lat juga hadir, Maulana Usman hadir. Dan insya Allah bulan Juli nanti kita ada pertemuan lagi di Sabah, pertemuan karena Allah Subhanahu Wa Taala ini tujuannya untuk menjaga ini kerja. Nah kita alhamdulillah sepakat melihat pendengar penjelasan begitu, maka orang tua kita waktu itu Pak Cecep juga bilang kalau gitu kita sepakat semua ikut surah alami. Dan beliau pun tanda tangan di depan saya sendiri, kami juga alhamdulillah pulang kita sampaikan kepada penanggung jawab se-Jawa, ada beberapa dari Sumatera. Tapi waktu itu ada undangan dari Kuala Lumpur. Kita sudah minta supaya tidak berangkat, tapi berangkat juga. Allah Subhanahu Wa Taala baik sesuai dengan utusan musyawarah kita di Rewin, maka kita menghadirkan masyarakat dari surah alamin tadi di Cikampek. Mereka sudah hadir. Tapi dari Nizamuddin, Maulana Syamil bagi tahu kami akan datang juga ke Jakarta. Kita bilang nanti bertabrakan dengan musyawarah cukup lama waktu itu kita dengan Pak Cecep yang lain-lainnya. Akhirnya sudah kita tetap serahkan program kepada masyarakat kita surah alamin. Tapi tetap kita muliakan masyarakat kita muliakan. Nah makanya dalam musyawarah kita minta yang faisalah mereka, tapi mereka tidak, tetap menyerahkan faisalah kepada Syura Indonesia. Pak Cecep tidak bersedia waktu itu, tapi bilang kalian harus bersedia. Akhirnya diputus Pak Musli yang memimpin musyawarah. Sampai di Cikampek saya dikasihkan saja, alhamdulillah dimulai program dan Pak Musli tetap memutuskan musyawarah sesuai yang kita undang adalah Syura Alami, sedangkan daripada masyarakat Nizamuddin tidak kita kasih bayar. Karena kita tahu nanti akan bertabrakan bayan di jemaah tersebut, akan terjadi nanti berkelahi. Hari Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah kita adakan, dan walaupun kami di setiap malam, setiap hari dimarah-marahin oleh Mas Syamil dan sebagainya, Indonesia ini milik Nizamuddin, mimbar milik Nizamuddin. Kenapa kamu biarkan untuk milik mereka? Saya bilang kami musyawarah Maulana. Hanya beliau minta juga berbicara pagi Jumat, beliau pun bicara di depan para penanggung jawab. Walaupun kita tidak mengundang, tapi kawan-kawan semua SMS dan banyak yang bergerak di lapangan kumpulkan. Alhamdulillah. Beliau banyak tidak mengarahkan umat kepada Nizamuddin, kepada Maulana Sa'ad. Akhirnya Pak Muslim memberikan konteks kenapa kami mengundang itu sudah agak terdedah. Tapi setiap hari kami dipanggil, mau Sa'ad juga nelpon dan sebagainya. Kami jelaskan tidak. Hari Subhanahu Wa Taala tetap Maulana Syamil ngotot kami harus bayar sampai hari Ahad kami yang isi. Karena kita nggak kabulkan, beliau minta dihentikan hari Sabtu. Hari pertama putusan dihentikan, tapi kita dipanggil lagi oleh Syura Alam. Kenapa kalian hentikan? Alasannya ada perkelahian di lapangan dan sebagainya. Maka hadirin Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan saya bicara bukan daripada nafsu hadirin. Maka kata beliau jangan dihentikan, lanjutkan sampai besok. Soalnya kita ini belum musyawarah. Kita pertemuan di sini sejak di Rewin kita musyawarah, di sini juga kita bermusyawarah. Dan kalian tidak tahu ini kenapa kita hadir musyawarah ini. Dan ini kerja kita adalah dengan paduan. Maulana Sa'ad sendiri telah bayar bahwasanya 3 jenis ibadah yang tidak Allah pisahkan dalam Al-Quran, yaitu sholat, musyawarah, dan zakat. Waladzina sallallahu alaihi wasallam wa amru subhanahu wa ta'ala. Ini musyawarah penting dalam, jangan dikatakan musyawarah tidak ada dalam agama. Hari Subhanahu Wa Taala, maka sesuai dengan hasil beliau katakan begitu Allah senang dengan musyawarah, sampai-sampai beliau katakan Allah itu mau mengalahkan maunya Allah karena adanya musyawarah. Mungkin sebagian teman kepada ada salah satu alumni pesantren, Ustaz, kok ngomong kayak begitu? Kalau Allah bisa mengalahkan kemauan dia, saya bilang kamu jangan bicara masalah dalam kesufian. Maksudnya begitu Allah senangnya kepada musyawarah, sampai Allah sendiri mau istilahnya mengalahkan maunya dia, maunya Allah. Kan yang terjadi hanya maunya Allah. Saya juga heran. Kok bagaimana begitu? Beliau katakan 70 orang ahli ibadah, 70 orang musuh telah tertawan. Maka musyawarah. Jabir katakan bakar semuanya Rasulullah. Umar katakan kita bunuh ya Rasul. Makanya mulut di masing-masing keluarga. Abu Bakar katakan tidak. Ya Rasulullah ambil fidyah saja. Akhirnya Rasulullah singkatnya ngambil pendapat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sudah, enggak jadi dibunuh, diambil fidyah. Besok hari ketika Sayyidina Umar keluar rumah mendapatkan Nabi SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berada di bawah pohon, menangis. Kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Nabi katakan, wahai Umar, Allah suka dengan pendapat kamu kemarin. Jadi maunya Allah sama, yaitu supaya mereka dibunuh. Allah azab sudah turun di pohon nih. Tapi karena musyawarah, maka Allah tidak turunkan azab. Dan Allah tidak merubah pendapatnya Nabi SAW, tidak merubah keputusan Nabi SAW. Jadi maksudnya apa? Sampai Allah mengalahkan kemauannya dia tadi untuk ikut dibunuh bagaimana Sayyidina Umar karena senangnya dengan musyawarah. Ini kekuatan musyawarah kamu harus pegang, beliau katakan. Maka jangan dirubah, lanjutkan sampai besok. Resikonya ada 1, tapi kalau kamu hentikan sekarang, ini resikonya 100. Resikonya
Umat akan bertanya-tanya. Nanti akan ada WhatsApp ini malam tersebar bahwasanya pertemuan Indonesia gagal karena adanya orang-orang yang memisahkan Indonesia dengan Nizamuddin. Dan surah Indonesia telah salah dalam memilih tersebut. Hari subhanahu wa ta'ala ini kita lanjutkan. Bagaimana saya serahkan kemarin, itu keputusan musyawarah, kita lanjutkan. Hari subhanahu wa ta'ala, betul malamnya timbul WhatsApp bahwasanya 100.000 orang, masih ada tulisan sama saya, 100.000 orang pertemuan Indonesia telah meninggalkan medan, lapangan, karena mereka telah diprovokasi oleh orang-orang tadi yang ingin memisahkan Indonesia dengan Nizamuddin dan Muasaat. Hadirin demi Allah, kita tidak ingin memisahkan umat dengan Nizamuddin. Tapi karena Nizamuddin mereka sekarang sudah tidak kondusif, saya katakan, sebagai kata Madinah tadi, maka kita masyarakat kita meninggalkan ke sana. Hari subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah Ramadan berjalan. Dan setelah selesai musyawarah, kita musyawarah lagi semua syura di sini. Kesepakatan kita dengan semua nih, dengan Pak Cecep juga, sebagaimana kita tidak ada musyawarah 2 tahunan ke Nizamuddin. Jamaah tetap kita kirim ke Nizamuddin, IPB, tapi untuk musyawarah 2 tahunan kita tidak lagi adakan ke Nizamuddin sementara waktu. Kenapa? Karena dulu setiap ada permasalahan kita ajukan ke Nizamuddin. Di Nizamuddin yang membahas adalah Maulana Ahmad Lat, Maulana Yakub, orang tua dengan baik paru, manusia. Sekarang mereka sudah nggak ada lagi, sudah tidak ada lagi. Bukan benci Nizamuddin tidak, tapi untuk menjaga ini kerja. Maka kita putuskan tidak kita ke sana. Hal ini keputusan kita sudah tertanda tangan. Tapi Medan tetap mengotot bahwa kita harus kesana dengan menggalakkan di provinsi, hadir 14 provinsi, bukan perwakilan provinsi, adalah perwakilan daripada pribadi-pribadi. Hari subhanahu wa ta'ala kita doakan, maaf saya bukan apa-apa, kita doakan orang tua kita juga Pak Cecep, doakan supaya beliau jangan tidak jadi ke India, beliau katakan tanggal 25 ini. Kalau juga terjadi maka terjadi perpecahan dan sebagainya, tapi jangan takut. Yang penting kalau kita semua bapak-bapak juga jangan terkesan dengan kebenjuru, tidak terkesan. Dan kemarin kan ini kan masyarakat tempat kita 3 nih, di Nizamuddin, Kakerel dan tapi masih katakan molomot berkali-kali. Saya sudah sekian terjemah. Ini markas sementara, bukan abadi. Jangan dikatakan sampai hari kiamat. Markas sebelum hari kiamat nanti kembali kemana? Kembali. Itu hadis Nabi tertulis di Raudhah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu izinkan Anda untuk umrah atau haji. Nanti masuk Raudhah di Raudhah tertulis bahwa innal iman la yarusu atau la yarisu ila al-madinah kama hayatul dunya. Ini iman pasti akan kembali ke Madinah sebagaimana kembalinya ular ke sarangnya tersebut. Imam Mahdi pasti akan datang. Pasti akan datang. Nah hari ini sebab ini kesepakatan kita. Dan waktu mau ke Medan, saya bilang Pak, kita berusaha ke Medan. Kita akan masuk mulut buaya. Ya. Tapi beliau katakan apa salahnya saya ingin bertemu dengan umat. Nah, betul sampai di sana ternyata hanya dimanfaatkan oleh kawan-kawan tadi menyuarakan sampai bayan-bayan dibayangkan dan masyarakat kita risau sehingga dari mana Maulana Ahmad Lat melalui Maulana Abdurrahman yang lain juga nanya saya, Lutfi, apa betul Indonesia ini kok sekarang belok-belok begitu? Saya bilang tidak. Kami tetap ikut surah alami tersebut. Tapi kalau ternyata bahkan hadirin setelah saya simak dan sebagaimana saya sampaikan malam Jumat, jadi kerja jangan dirubah, maksudnya jangan dirubah. Kita hanya mengajak manusia kepada siapa? Kepada Allah. Kalau sudah merubah mengajak manusia kepada tempat dan pribadi, kita jadi jurkam, termasuk jadi pada politik sekarang. Bahkan begitu dawatnya bayan-bayan kita menjadi syirik. Saya takut betul hadirin kalau kita semua menyadari apa yang dibayangkan di Medan, itu kita dihajar sama Salafi, dihajar sama ulama Saudi. Karena beliau katakan tidak ada hidayah tanpa Nizamuddin. Dan kamu nggak akan sampai kepada taat pada dan Rasulnya tanpa melalui Nizamuddin. Ini kan berarti apa artinya Nabi meninggalkan Mekah, apa artinya Sayyidina Ali meninggalkan Madinah. Yang dijaga itu adalah kerja. Nah sementara kawan-kawan gue saya bingung. Yang penting sekarang saya buat kerja sungguh-sungguh. Masalah tempat dan pribadi itu adalah berganti-ganti berobat-obat. Hadis subhanahu wa ta'ala. Jadi musyawarah kita nih di yang tadi undangan mulai saat sudah kita berikan jawaban bahwa itu bukan keputusan syura dan kita musyawarah bulan September. Dan mulai saat nggak mau kehilangan Indonesia, Masam juga nggak mau kehilangan Indonesia. Kita diminta ke sana. Tapi saya beritahukan kawan-kawan kita tidak sesuai dengan kesepakatan daripada syura kita semuanya. Bahkan juga orang tua kita, mudah-mudahan saya katakan Allah peliharakan. Dan beliau kita buat amalan jangan sampai pergi ke sana sehingga nanti kekuatan Medan punya akan memecah belah kita ini akan dilemahkan di Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun yang pergi juga, maaf, ini kerja adalah kerja pilihan. Karena saya di beberapa daerah kepada saya agak ngancam saya. Dia katakan Bapak harus bertanggung jawab. Ini kami akan khidmat bulan ini, bulan dia sebutkan. Kalau tidak ikut Nizamuddin kami nggak akan tetap ke penjuru. Hari ini amalan pilihan, Pak. Amalan adalah pilihan. Ketika Abraham mau menyerang, Abdul Muthalib menyadari saya ini kita ini lemah. Orang Mekah nggak pernah kelahi, nggak bisa dihadang, hanya mereka nyingkir. Allah gunakan tentara, Allah gunakan burung ababil. Hari subhanahu wa ta'ala, Allah jangan
ingatkan kepada kita, inta tawalla yastabdil qauman, kalau kamu berpaling, ini para sahabat Allah gantikan dengan orang lain. Jakarta nggak mau jakarta penjuru, Allah kirimkan nanti orang Kalimantan nggak mau gantikan Sulawesi. Ini kebujuk akan berjalan, ini kerja akan berjalan sampai istri Nabi Allah ancam. Kalau kamu mencoba membuat ulah macam-macam, maka Allah katakan asa in talaqunna ayyul azwajil khairu minkunna. Hati-hati kalian istri-istri Nabi. Kalau kamu berbuat macam-macam ulah, Allah akan gantikan kalian dengan wanita yang lain. Muslimah, qanitah, abidah, sayyibat wa abkar. Allah akan gantikan dengan betul-betul wanita-wanita yang lain. Muslimah, kemudian apakah janda ataupun gadis, Allah mampu. Diancam istri-istri Nabi SAW. Jadi hati-hati kalau kamu ingin berbuat, istri Nabi diancam. Begitu sahabat diancam. Maka hari ini kerja, kebun jur silakan kerja, selama ada kerja, masalah orangnya berganti-ganti. Jangan coba-coba mengancam ini kerja dakwah. Nanti hati-hati, syura. Kalau kalian nggak kerja, kami nggak akan khidmat lagi. Jangan takut, Pak. Ini kemudian Allah pilihkan orang lain. Maka kita doa, ya Allah pilih kami, ya Allah. Maka Syekh Abdul Wahab katakan, saya sudah katakan kepada bulan Desember Maulana Syami, Bayi Wahab itu guru saya. Beliau nggak pikun, enggak. Bayi Wahab itu pikun orangnya. Sekarang yang tinggal Maulana Sa'ad saja lagi. Dia sudah masuk sekian kali. Saya bilang tidak pikun. Bahkan Bayi Wahab katakan ketika dituduh, ketika membuat itu syura, orang katakan saya pikun. Padahal beliau katakan saya ketika musyawarahkan, dan ini pesan beliau. Beliau katakan baca kamu doa tiap hari, Allahumma khirli wahtarli. Ya Allah pilih aku dan pilihkan aku. Orang yang baca ini doa setiap hari 100 kali, maka insya Allah nggak pikun, dan setiap hari Allah pilihkan teman-teman yang baik, kawan-kawan yang baik. Hari Subhanahu wa ta'ala, dan itu saya baca ini doa beliau kata. Sehingga hari Subhanahu wa ta'ala, walaupun umur beliau sudah 100 tahun, kondisi badannya lemah, tapi alhamdulillah beliau sampai sekarang tidak pikun. Sampai kan baru kami pulang dari Pakistan juga beliau tidak pikun. Maka hari Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi saya katakan jangan sampai kita terkesan dengan WhatsApp dan sebagaimana berita-berita itu, tapi kita luruskan, ya Allah, pilih kami untuk buat ini kerja, dan jangan merasa kita dibutuhkan, tapi saya butuh ini kerja. Jangan sampai merasa kita dibutuhkan. Jangan sampai sebagaimana saya katakan, itu pribadi atau tempat mulia karena kerja, bukan kerja mulia karena tempat. Hari Subhanahu wa ta'ala ini kebujuk tempat kumuh tadi ya. Pak Muslim lebih tahu. Saya saja bersama tahun 88 ini kumuh, Pak. Tapi sekarang dikenal karena adanya kerja. Kalau tadi nggak ada kerja lagi, Allah mampu gantikan dengan yang lain-lain. Temboro hati 300 santri lebih kurang. Nggak begitu kenal. Saya sendiri nggak akan bolak-balik tiap bulan saya telepon dulu waktu saya gontor ke Solo, nggak dikenal. Tapi dengan kerja dakwah ini, alhamdulillah, Temboro mulai. Jadi hebatnya Temboro, karena ada kerja dakwah, bukan kerja dakwah mulia karena di bidang Temboro, tidak begitu. Kalau Magelang, begitu di mana-mana, di tempat saya sendiri, tempat minum, mabuk dan sebagainya, di Banjarmasin, tempat Pak Husin sendiri berkali-kali saya tahu. Tapi alhamdulillah buat ini kerja, Allah muliakan. Tapi kemudian sekali karena kerja, pribadi atau tempat dimuliakan karena kerja. Kalau kita di mana saja, walaupun Anda nggak sempat sekarang ke Mekah, tapi buat kerja Allah selamatkan. Siap buat kerja senantiasa. Insyaallah. Jaga ini kerja, jangan takut. Pokoknya selama Pak Husin atau di markas, saya nggak mau ke markas. Itu salah Anda. Nggak apa-apa Pak Husin di markas atau nggak ada tuh. Yang penting saya buat kerja. Insya Allah kita niatkan siap buat kerja. Insyaallah. Bulan dan tahun insyaallah. Semoga Allah berkah. Dan ini Ramadan, masturah nggak libur, Pak. Justru Ramadan ini masturah galakan. Karena masih katakan kalau kamu nggak galakan masturah Ramadan, nanti pikirnya perempuan dua, makanan dan pakaian. Makanan dan pakaian. Maka tapi kalau ada masturah Ramadan, maka pikir kepada makanan dan pakaian atau keturakan. Sehingga pikir agama senantiasa. Siap untuk buat jamaah masturah bulan ini. Insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi. Maaf Pak, musola sebentar lagi Pak, dulu Pak. Belum selesai.